Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Insya Allah tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa dan dalam belajar. Nah, anak-anak, pagi ini kita sudah beralih ke subtema 2 ya. Tema 8, subtema 2, kemarau pada pembelajaran pertama. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ayo kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka buku paket kalian subtema 2 kemarau. Yuk kita baca bersama-sama. Kemarau. Musim adalah keadaan udara pada waktu cukup lama. Indonesia mengalami 2 musim. Musim-musim itu adalah musim hujan dan musim kemarau. Bila matahari bersinar terik dan udara terasa panas, maka disebut musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Kita mudah menjadi haus. Di beberapa tempat mulai kekeringan air. Apa yang dapat terjadi saat musim kemarau? Ayo cari tahu bagaimana pencegahannya. Nah, kita akan belajar satu musim, yaitu musim kemarau, di mana musim kemarau itu hujan jarang sekali turun. Nah, biasanya akan terjadi kekeringan di mana-mana. Lanjut ke pembelajaran pertama, halaman 45. Dengarkan gurumu membaca teks berikut ini. Musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Sungai dan mata air mengering. Tanah menjadi kering dan tandus. Tumbuhan dan binatang banyak yang mati. Sawah tidak bisa ditanami. Nah, seperti ini guys keadaannya. Kemudian sumur milik warga kering. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapat air bersih. Warga harus sabar mengantri untuk mendapatkan air bersih. Air didapat dari mata air yang masih ada. Kemudian bawahnya, ayo jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kapan musim hujan jarang turun? Saat musim kemarau. 2. Apa yang terjadi saat hujan jarang turun? Sungai dan mata air mengering. 3. Bagaimana keadaan tanah saat musim kemarau? Nah, keadaan tanahnya menjadi kering dan tandus. Nomor 4, apa yang dilakukan warga di sekitar rumah Bella? Nah, ini warga di sekitar rumah Bella itu mengantri air bersih. 5, dari mana warga sekitar rumah Bella memperoleh air? Nah, dari mata air yang masih ada. Lanjut sebaliknya. Ayo membaca, bacalah cerita di bawah ini. Rumah berdebu. Ibu dan Kak Hadi sedang membersihkan rumah. Bella bantu mengelap kaca. Debu menempel di kain lap. Kain lap warna putih berubah menjadi coklat. Kata ibu, pada musim kemarau banyak debu. Rumah menjadi cepat kotor. Rumah harus selalu dibersihkan. Rumah bersih adalah rumah sehat. Bawahnya jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah yang
dibantu Bella. Nah, yang dibantu Bella adalah Ibu dan Kak Hadi. 2. Kegiatan apakah yang dilakukan Bella? Nah, Bella melakukan mengelap kaca. 3. Apakah yang banyak menempel di rumah saat musim kemarau? Ya, yang banyak menempel adalah debu. 4. Bagaimana cara merawat rumah agar selalu bersih? Nah, caranya adalah lantai disapu, kaca dilap. Nomor 5, apakah sikap Bella baik? Jelaskan pendapatmu. Nah, sikap Bella baik karena Bella mau membantu membersihkan rumahnya. Nah, demikian juga dengan kalian ya. Kalian tentunya juga mau membantu pekerjaan di rumah. Kemudian yang bawahnya ayo lakukan. Coba ceritakan bagaimana keadaan rumah dan halaman saat musim kemarau. Ceritakan dengan suara nyaring. Nah, keadaan rumah bagaimana ya saat musim kemarau? Iya, banyak debu ya. Banyak debu jadi harus sering disapu. Kemudian keadaan halaman rumah tentunya banyak daun-daun yang berguguran. Jadi halaman pun juga harus disapu ya biar tidak banyak sampah daun-daun yang berguguran. Lanjut sebelahnya. Bagaimana sikapmu? Beri tanda centang pada pernyataan yang tepat. Berikut kegiatan yang aku lakukan saat musim kemarau. Nah, nomor 1, menutup jendela agar debu tidak masuk ke dalam rumah. Nah, ini betul ya. Ini dilakukan biar debu tidak banyak yang masuk, maka jendelanya harus ditutup. Kemudian yang pernyataan kedua, banyak minum es karena merasa haus. Nah, ini tidak benar ya. Memang kalau saat musim kemarau kita akan mudah merasa haus, tapi kita tidak boleh banyak minum es, kita banyak minum air putih karena kalau banyak minum es bisa menyebabkan sakit. Kemudian pernyataan ketiga, bermain-main dengan air. Nah, ini juga tidak tepat. Ya, kita saat musim kemarau kita harus menghemat air. Pernyataan keempat, selalu membawa jas hujan ke sekolah. Nah, ini juga nggak tepat ya, karena musim kemarau itu jarang hujan, jadi kita tidak perlu membawa jas hujan. Pernyataan kelima, tidak berlama-lama berada di luar rumah. Nah, ini betul, karena cuacanya panas. Kalau sudah selesai kegiatan di luar rumah harus segera pulang. Jadi kegiatan yang dilakukan saat musim kemarau yaitu menutup jendela agar debu tidak masuk ke dalam rumah dan tidak berlama-lama berada di luar rumah. Dan bawahnya ayo belajar. Ibu senang dibantu oleh Bella. Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu juga memuji Bella yang pandai mengelap kaca jendela. Nah, ini ucapan terima kasih dari ibu yang telah dibantu Bella ya. Terima kasih Bella telah membantu ibu. Nah, kemudian Bella menjawab, Bella senang bisa membantu ibu. Nah, kemudian ini kalimat pujian yang diberikan ibu pada Bella. Bella memang pandai mengelap kaca. Semua kaca jendela bersih. Nah, ini kalimat pujian dari ibu ya. Kemudian jawaban Bella yang sudah dipuji ibu adalah terima kasih atas pujiannya ibu. Nah, ini. Jadi kita kalau dipuji harus ucapkan terima kasih. Lanjut halaman sebaliknya. Halaman 48. Pada percakapan di atas terdapat ungkapan pujian. Pujian adalah ungkapan perasaan kagum terhadap seseorang. Pujian diucapkan dengan tulus dan jujur. Jika kamu mendapat pujian, ucapkan terima kasih. Lanjutnya, kalimat pujian diucapkan dengan intonasi atau nada tinggi. Berbeda dengan kalimat pujian, terima kasih diucapkan dengan intonasi
atau nada rendah. Nah, jadi kalimat pujian itu dengan intonasi yang nada tinggi ya. Kemudian tanggapannya berupa ucapan terima kasih itu dengan nada yang rendah. Kemudian bawahnya, ayo ikuti gurumu membaca kalimat pujian dan ucapkan terima kasih. Ulangi ya. Ayo ikuti gurumu membaca kalimat pujian dan ucapan terima kasih berikut. Nah, kalimat pujiannya yang pertama, kamu berani sekali memanjat pohon itu. Nah, ini kalimat pujiannya. Kalimat tanggapannya atau ucapan terima kasihnya, terima kasih atas pujiannya Ibu. Nah, kemudian kalimat pujian yang kedua, kamu rajin merapikan kamar. Nah, terus kemudian tanggapannya, terima kasih telah membantu Ibu. Nah, lanjutnya bawahnya, ayo, maaf. Bawahnya, ayo lakukan. Beri tanda centang untuk kalimat pujian. Nah, ini nomor 1. Wah, pertunjukan sulap kakak hebat sekali. Nah, ini termasuk kalimat pujian. Maaf, geser dulu ya. Nah, ini. Wah, pertunjukan sulap kakak hebat sekali. Nah, ini kalimat pujian. Dicentang ya. 2. Selamat ya, kamu berhasil jadi juara. Ini juga kalimat pujian ya. Kemudian nomor 3, kamu sebenarnya pinter, coba lebih banyak belajar lagi. Lebih banyak belajar. Nah, ini bukan kalimat pujian ya. 4, gambarmu bagus jika diberi warna. Nah, ini juga bukan kalimat pujian. Nomor 5, seharusnya kamu bisa seharusnya kamu bisa menang jika tidak terjatuh. Nah, ini juga bukan termasuk kalimat pujian. Jadi yang termasuk kalimat pujian ada 2 nggih, pernyataan pertama dan kedua. Lanjut halaman 49. Nah, ini ayo berlatih. Buat kalimat pujian. Maaf, kegeser. Ulangi ya. Buat kalimat pujian sesuai gambar berikut. Nah, ini ada 3 gambar ya. 1, 2, 3. Nah, tugas kalian nanti gambar ini deskripsinya kamu baca dulu ya. Oke. Ini deskripsi setiap gambar dibaca dulu. Nah, setelah dibaca, kalian buat kalimat pujian di sini. Nah, kalimat pujian. Nah, ini Bella, ini Bella memuji temannya. Nah, nanti temannya kamu kasih nama siapa terserah ya. Kalimat pujian yang diucapkan Bella kalian tulis di sini. Kemudian kalimat tanggapan atau ucapan terima kasih dari teman yang dipuji silahkan kalian tulis di bagian bawah ini ya. Demikian juga dengan gambar kedua dan ketiga. Nah, ini nanti silahkan kalian kerjakan sendiri. Kemudian diupload di Google Classroom. Ingat ya, sebelum jam 21 atau jam 9 malam. Nah, sebelum kalian kerjakan, kita lanjutkan dulu penjelasan ke halaman berikutnya. Halaman 50. Halaman 50, ayo belajar. Musim kemarau telah tiba. Kita harus bersiap-siap menghadapinya. Ada banyak aturan yang harus diperhatikan. Aturan-aturan itu harus dilaksanakan agar kita terhindar dari masalah. Inilah aturan tersebut. Tarik garis aturan dengan gambar yang sesuai. Nah, kita akan menjodohkan aturan pada saat musim kemarau dengan gambar yang sesuai. Aturan yang pertama, minum air secukupnya. Nah, ini gambar yang keempat. 2, bersihkan kaca, lantai, dan perabotan rumah dari debu. Nah, ini sesuai gambar nomor 2. Gambar nomor 1. Okay. Kemudian yang pernyataan ketiga, aturan ketiga, matikan keran air jika tidak digunakan. Nah, ini gambarnya ada pada nomor 3. Kemudian aturan yang keempat, makanlah makanan bervitamin seperti buah-buahan dan sayuran. Nah, ini sesuai dengan gambar nomor 2. Lanjut, sebelahnya halaman 51. Ayo lakukan.
Saat musim kemarau, banyak orang menantikan turun hujan. Risa bernyanyi lagu hujan ciptaan Ibu Sud sambil menari. Ayo ikuti gerakan yang Risa lakukan. Ini Risa menyanyikan lagu hujan sambil menari ya. Nah, pada saat menyanyikan syair tik 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 bunyi hujan. Nah, ini gerakannya. Kedua tangan diangkat ke atas, kaki berjalan di tempat. Nah, seperti ini ya. Tangan diangkat ke atas, kaki berjalan di tempat. Kemudian saat menyanyikan di atas genting. Nah, gerakannya kedua tangan direntangkan ke depan, kaki berjalan di tempat seperti gambar ini ya. Dan saat airnya turun tidak terkira, cobalah tengok dahan dan ranting. Nah, gerakannya adalah kedua tangan di pinggang, kaki bergantian disilang ke depan, kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri. Perhatikan gambar. Dan saat menyanyikan pohon dan kebun basah semua. Nah, gerakannya kedua kaki maaf, salah baca ya. Maaf. Gerakannya adalah kedua tangan di pinggang, kaki diayun ke kanan dan ke kiri bergantian. Nah, silakan kalian peragakan ya, sambil menyanyi lagu hujan, kalian peragakan gerakan-gerakan ini. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan subtema kedua. Pembelajaran pertama sudah Bu Farida sampaikan. Nah, sekarang kalian silakan mengulangi dengan membaca dan mengisi semua soal-soal yang ada pada pembelajaran pertama. Dan ingat, yang harus dikirim ke Google Classroom adalah hasil atau pekerjaan kalian yang ada di halaman 49. Nah, mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak kurangnya dalam Bu Farida menyampaikan atau menjelaskan materi hari ini, Bu Farida mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.